Harga tes usap PCR akan kembali diturunkan dari yang semula Rp500.000 menjadi Rp300.000. Namun kebijakan ini dikritik banyak pihak, terutama pihak pengelola tes. Mereka berdalih karena harga bahan baku tes PCR yang masih mahal. Kritikan terhadap penurunan harga tes PCR mengalir deras. Harga yang disarankan Presiden dinilai tidak akan cukup untuk menutup ongkos produksi laboratorium yang sebagian bahan dasarnya juga masih mahal. Beberapa bahan baku bahkan masih harus diimpor dari luar negeri. Hingga kini pihak penyedia layanan tes PCR masih menunggu aturan resmi pemerintah. Pemerintah juga diminta mengintervensi harga bahan baku agar tidak membuat penyedia layanan tes merugi. Saat ini kami belum membuat penyesuaian, jadi kami masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah. Jadi begitu kami mendapatkan keputusan itu, baru kami sesuaikan harganya mengikuti kebijakan dari pemerintah sih. Oke, Pak. Kan pemerintah ini mengusulkan harga Rp300.000. Nah, harga Rp300.000 ini menurut dari pihak penyedia layanan tes PCR ini masih relevan nggak sih, Pak, atau ada kendala? Ya, kalau menurut saya sih masih oke lah ya, relevan ya, sejauh memang kebutuhan itu terpenuhi ya. Yang penting memang sehubungan dengan harga dari bahan baku alat itu sendiri juga menyesuaikan ya harganya. Masih ada margin keuntungan ya, Pak ya? Betul, pastinya itu ya. Permasalahan ini tak hanya sampai di harga tes PCR. Penggunaan PCR sebagai syarat penerbangan juga menuai kritik. Salah satunya datang dari Ikatan Pilot Indonesia atau IPI yang meminta agar persyaratan tes PCR sebelum terbang ditinjau kembali. Pasalnya, syarat PCR dinilai berdampak pada menurunnya jumlah penumpang pesawat. Sebagai gantinya, syarat tes antigen dan sertifikat vaksin dinilai cukup untuk kebutuhan screening sebelum bepergian. Didukung dengan penerapan protokol kesehatan ketat di bandara, serta telah divaksinnya semua pekerja maupun penumpang transportasi udara. Maka transportasi udara sangat aman dan mendukung pencegahan penyebaran COVID-19. Sejalan dengan usaha pencegahan penyebaran COVID-19 di Indonesia, kami mengharapkan adanya kebijakan yang lebih meringankan persyaratan penumpang pesawat udara dengan menjadikan tes antigen sebagai syarat untuk melakukan perjalanan sebagaimana moda transportasi lainnya. Sementara itu, instruksi yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga digugat oleh Dewan Pimpinan Pusat Jokowi Mania atau Joman. Instruksi Mendagri tentang kewajiban PCR sebagai syarat penerbangan digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat A. Itu baru undang-undang, belum lagi undang-undang konsumen, belum lagi undang-undang kesehatan, undang-undang yang lain. Nah, artinya instruksi menteri ini dasar hukumnya apa? Sampai detik ini kita tidak tahu. Dan ini berbahaya sekali. Nah, pilihannya adalah copot menteri atau cabut instruksi menteri ini. Menanggapi kritikan masyarakat, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono memberikan jaminan Kementerian Kesehatan akan memberikan permodalan untuk menyederhanakan harga regen. Dante menyebut harga yang disebutkan Presiden sudah berdasarkan perhitungan. Kebijakan wajib PCR juga dilakukan guna mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 yang biasa terjadi jelang libur akhir tahun. Tentu rekomendasi Bapak Presiden memberikan target untuk menurunkan tes PCR menjadi 300 itu bukan tanpa dasar. Bapak Presiden pasti sudah menghitung dan mendapatkan informasi tentang berapa harga reagen, berapa harga pemeriksaan, dan berapa kapasitas yang bisa kita lakukan untuk melakukan pemeriksaan PCR. Dari kerangka tersebut, maka setelah dihitung-hitung kelihatannya angka 300.000 itu menjadi angka yang mungkin masuk akal dan real untuk dilaksanakan. Kita sedang melakukan persiapan, antara lain adalah melakukan pemodelan untuk menyederhanakan harga reagen yang masuk. Keseimbangan dan keadilan bagi semua elemen masyarakat menjadi kunci pelaksanaan kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Kita tentu setuju akan upaya antisipasi peningkatan kasus COVID-19 agar tidak muncul gelombang ketiga. Namun dalam pelaksanaannya, perlu juga mempertimbangkan keberlangsungan kegiatan serta rasa keadilan bagi semua elemen masyarakat. Tim Liputan Kompas TV.